Perkenalkan, saya Azia Pratiningtyas dengan NIM 24520000102 dari kelas 4C. Di sini saya akan menceritakan legenda Sang Kuryang. Jadi simak cerita ini baik-baik ya. Pada zaman dahulu di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbing. Setelah bertahun-tahun tinggal di istana, Dayang Sumbing memutuskan untuk hidup di desa. Ia ditemani seorang anjing bernama si Tumang. Tumang sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk dewa menjadi anjing. Saat Dayang Sumbing sedang menenun kain, tiba-tiba alat pintalnya terjatuh. Karena malas mengambil, Dayang Sumbing berkata, "Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika perempuan, akan kujadikan adikku. Jika laki-laki, akan kujadikan suamiku." Si Tumang yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alat pintal tersebut. Betapa terkejutnya Dayang Sumbing saat anjing tersebut menyerahkan alat pintalnya. Namun, ia tidak mengelak dari janjinya. Akhirnya, Dayang Sumbing menikah dengan si Tumang yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya, si Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbing ingin sekali makan hati rusa. Ia lantas menyuruh Sang Kuryang mencarikannya untuk berburu rusa dan mengambil hatinya. Akhirnya, dengan ditemani si Tumang, Sang Kuryang pergi berburu ke hutan. Namun, setelah seharian berjalan di hutan, ia tak juga menemukan rusa. Karena putus asa dan hari mulai gelap, terbesit di pikiran Sang Kuryang untuk mengganti hati rusa tersebut dengan hati si Tumang. Lalu dipanahnya si Tumang dan diambil hatinya. Sang Kuryang pun pulang ke rumah. Sejatinya Sang Kuryang tidak tahu kalau anjing itu adalah ayah kandungnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menyerahkan hati itu pada ibunya. Dayang Sumbing langsung memasak dan memakannya. Setelah itu, ia bertanya, "Di mana si Tumang?" Sang Kuryang menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Betapa marahnya Dayang Sumbing mendengar hal tersebut. Ia kemudian memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sang Kuryang pergi meninggalkan ibunya. Bertahun-tahun ia mengembara berusaha melupakan kemarahan ibunya dengan menimba berbagai ilmu kesaktian. Sang Kuryang kemudian tumbuh menjadi pemuda dewasa. Setelah menimba ilmu kesaktian, ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut karena desanya sudah berubah total. Saat sedang berjalan, tak sengaja Sang Kuryang bertemu wanita cantik di tepi telaga. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, Sang Kuryang langsung melamarnya. Lamaran Sang Kuryang langsung diterima oleh wanita cantik itu. Ternyata wanita itu tidak lain adalah ibunya sendiri yang oleh dewa dikaruniai wajah awet muda. Mereka sama-sama jatuh cinta dan berniat akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya itu untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbing untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbing karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Ia mengenali bekas luka itu. "Kakanda, mengapa ada bekas luka di kepalamu?" tanya Dayang Sumbing. "Oh, bekas luka ini aku dapatkan dari ibuku. Ia memukul kepalaku dengan sendok nasi." "Mengapa beliau memukul Kakanda? Apa yang telah Kakanda lakukan hingga membuatnya marah?" "Aku telah membunuh anjing kesayanganku dan menyerahkan hatinya untuk dimakan ibuku. Ia memintaku untuk dicarikan hati rusa, namun aku tidak mendapatkan satupun rusa saat berburu di hutan." Mendengar jawaban tersebut, Dayang Sumbing semakin yakin kalau pemuda gagah tersebut adalah anaknya, Sang Kuryang yang dulu telah pergi meninggalkan rumah.
Kau adalah anakku dan aku ibumu, tak mungkin kita menikah. Untuk membatalkan niat Sang Kuryang tidak percaya mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tetap ingin mengawini Dayang Sumbing karena sudah terlanjur jatuh cinta. Untuk membatalkan niat Sang Kuryang, Dayang Sumbing lantas meminta syarat. Ia mau dinikahi asal Sang Kuryang mampu membuatkan telaga besar dan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Jika Sang Kuryang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Melalui kesaktiannya dan dibantu ribuan jin, Sang Kuryang memenuhi permintaan itu. Sementara di sisi lain, Dayang Sumbing diam-diam mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang ia berikan sebelum fajar. Dayang Sumbing lantas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Ia langsung menghentikan pekerjaan dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbing. Sang Kuryang merasa jengkel dan marah. Ia lalu menjebol bendungan yang sudah ia buat dan terjadilah banjir yang merendam seluruh kota. Sang Kuryang juga menendang perahu yang telah dibuatnya. Perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang lantas melayang dan jatuh terlungkup. Perahu tersebut menutup telaga yang belum selesai dibuat oleh Sang Kuryang. Konon ceritanya perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Pesan moral dari cerita Sang Kuryang yang pertama, kita harus patuh dan menghormati orang tua. 2. Jangan mudah marah dan bertindak tanpa berpikir panjang karena dapat menimbulkan penyesalan. 3. Kejujuran sangat penting dalam kehidupan. 4. Setiap perbuatan buruk akan membawa akibat buruk. 5. Jangan memaksakan kehendak meskipun keinginan sangat besar. 6. Kesabaran dan pengendalian diri sangat diperlukan dalam menghadapi masalah. 7. Menepati janji harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Strategi membaca yang digunakan yaitu membaca intensif. Karena pembaca perlu memahami isi cerita secara rinci, mengetahui tokoh, alur, latar, dan amanat, menemukan pesan moral dari cerita, serta memahami hubungan antar peristiwa dalam legenda tersebut. Terima kasih.